Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini kita kembali lagi di podcast Batik atau podcast Barang Matematika. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang keseruan di jurusan matematika dengan narasumber yang sangat-sangat keren ini, yang sangat-sangat bagus. Tentu saja dari alumni Matematika Unsud dan dari dosen Matematika Unsud. Dan ada fakta menarik juga, Ibu Najwa Istikana ini merupakan salah satu pembina dari Himatika Unsur. Gitu. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada podcast kali ini. Ada Ibu Najwa Istikana. Halo Bu Najwa, apa kabar? Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Wah, kabarnya Mas Aziz? Alhamdulillah baik Bu. Gimana nih Ibu dari kesibukan akhir-akhir ini? Sibuk apa aja ya Bu? Lagi jarang ketemu kita ya. Iya nih Bu, bener banget dari lagi jarang ketemu. Ya, lagi jarang ketemu. Ini kebetulan mungkin Mas Aziznya juga sibuk di Matika juga lagi proses ya Mas ya. Enggak Proses Bu. akhir. Iya Oh, ya. enggak. Udah selesai lah Bu sih, matik aja. Oh, oke ya. Alhamdulillah. Ya, kemarin juga saya juga memang agak lumayan. Ini sudah agak lumayan lagi sih. Kan sudah mau kelas ya. Sudah Ya, beberapa kelas. Ya, Alhamdulillah. sudah agak kalau Oke, ya, mungkin ya, langsung masuk saja ya Bu apa ke pertanyaan ya. pertama nih kan Bu Nasma itu sendiri salah satu alumni dari Matematika Unsud gitu ya Bu. Nah mungkin untuk Ya. pertama sendiri tuh Bu Nasma bisa menjelaskan gitu alasan Bu Nasma dulu memilih jurusan matematika dan di Universitas Jenderal Sudirman Bu. Oke, terima kasih. Ini apa namanya cerita pengalaman pribadi atau malah nanti semoga dari pengalaman pribadi ini bisa buat semangat teman-teman semua ya. Jadi kalau kenapa eh, mengambil jurusan matematika itu sendiri ya. Jadi kalau matematika itu kan sebenarnya sudah kita kenal dari sejak kita kecil ya. SD itu langsung dikenalkan nilai matematika, menghitung, dan sebagainya. Sampai kemudian SMP kita pakai gitu ya, sampai SMA. Nah, kalau dari situ semuanya memang atas dasar memang saya cenderungnya saya suka matematika ya. Jadi saya sudah mulai menyukai itu sejak kelas sejak dari SD ya. Dari SD itu saya sudah matematika itu kelas 5 mungkin ya. Jadi memang itu saya sangat kesukaan saya mulai terlihat ya. Jadi saya memang waktu itu ikut lomba matematika di SD itu untuk lomba mapelnya itu saya cenderungnya saya dipilih untuk mewakili matematika. Nah, berawal dari situ memang dan saat SMP pun saya tidak pernah kesulitan di pelajaran matematika sendiri karena saya untuk pelajaran menghafal ya. Pelajaran menghafal itu saya tidak nah, dan berlanjut di SMA. Di SMA itu sebenarnya saya punya keinginan, saya dulu pengen masuk FTIS pas SMA itu ya. Pas SMA itu saya sudah mengenal ada FTIS, Sekolah Tinggi Musik, dan saya tertarik karena di situ kita free ya, kita free semuanya. Itu ada ketertarikan buat saya, tapi terus habis itu saya memang banting setir ya, karena saya kebetulan apa namanya anak bontot ya, anak busu ya. Jadi saya saat itu berpikir, oh kayaknya saya tidak mungkin di kota. Kemudian ternyata di Purwokerto itu alhamdulillahnya yang tadinya tidak ada jurusan matematika, akhirnya dibuka jurusan matematika pada tahun 1999 ya, itu awalnya dibuka. Akhirnya saya yang lulus SMA, saya lulus SMA tahun 2002, itu saya dengan mantap itu sudah saya masuk jurusan matematika untuk langsung ya, jadi saya memang itu udah pilihan pertama. Jadi pilihan pertama karena memang modal saya di situ saya suka matematika. Saya dulu sih nggak terlalu bayang macam-macam ya. Saya dulu terbayangnya saya suka matematika, nanti paling tidak saya bisa berbagi gitu ya, berbagi karena pasti matematika itu dibutuhkan dari apa tingkatan usia dini gitu kan. Nggak mungkin kita kalau misalkan kita belajar apa namanya fisika lah contoh ya yang tetangga kita atau kimia itu kan kita nggak mungkin lah ada teman kiri kita maksudnya masih anak SD itu kan nggak kenal ya yang namanya fisika kimia gitu. Tapi kalau matematika itu sendiri kan itu pasti dari SD aja kita sudah di situ paling nggak kita terpakai gitu. Jadi saya saat itu berpikirnya simpel aja gitu. Nanti jadi bisa paling nggak anak-anak kecil gitu-gitu itu
sudah jelas kepakainya. Saya nggak berpikir kemana-mana sih. Dan ya, walaupun sekarang mungkin kalau dari segi perkembangan justru yang dulu pikirannya sempit ya memang sih secara pikiran orang-orang memang sempit banget. Artinya kalau waktu ngambil jurusan matematika berpikirnya mesti di dunia pendidikan menjadi guru ya, plus seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau lihat sekarang itu ternyata banget apa namanya lapangan kerja tuh luas banget. Jadi, jangan heran gitu ya. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau kalian buka apa misalkan kalian bikin profil kalian ambil jurusan matematika itu peluang kerjanya sekarang sangat banyak dan bukan hal yang apa artinya buat kalian yang tadinya artinya saya nggak pengen jadi guru gitu ya itu peluangnya besar sekali gitu loh karena ternyata orang matematika itu kalau di dunia kerja itu sangat apa namanya di apa namanya TK itu disukai karena logikanya jalan logikanya mereka tuh jalan jadi apa namanya yang ini apa jadi kalau di dunia kerja tuh lebih sakit gitu lah seperti yang kemarin mungkin dikatakan oleh narasumber yang hebat kita juga itu kan alumni matematika Pak Suryo Eko ya kemarin itu contohnya yang mantan direktur sama Bukit Asam mungkin ada lagi yang harus apa lagi yang harus saya lengkapi. Oke, mungkin berawal dari kesukaan ya Bu di matematika sendiri, terus jadi muncul ketertarikan gitu buat masuk ke jurusan matematika dan ya mungkin memang banyak sekali gitu keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita masuk di jurusan matematika gitu ya Bu. Apalagi Iya, ya di jurusan matematika lulusannya pasti bakal bisa kemana-mana aja gitu dan kemarin juga dengar-dengar dari teman saya yang PKL tuh kayak kan PKL di KPPN Tegal gitu Bu katanya malah kan jurusan matematika pasti bisa semuanya ya gitu malah dia yang ditunjuk terus gitu Bu buat ngisi acara gitu-gitu dan itu mungkin buat jadi keuntungan gitu ya Bu buat mahasiswa matematika itu sendiri. Mungkin iya. buat selanjutnya kan Bu Najmah sendiri kan ya pernah gitu kuliah di matematika Unsud gitu dan mungkin bisa dijelaskan gitu Bu perbedaan saat perkuliahan di zamannya Bu Najmah sama di masa sekarang tuh apa saja sih Bu gitu. Nah itu sebenarnya kadang kita berpikir memang apa yang kita seperti yang saya sukai saat saya dulu apa di SD, SMP, SMA itu ternyata memang berbeda dengan saat kita dapatkan di kuliah ya. Mungkin banyak yang kaget gitu ya ternyata apa yang kita dapatkan di kuliah yang kita sukai itu ternyata berbeda sekali dengan tapi ya itu gak apa-apa asal kalian misalnya adalah memang sudah suka gitu ya silahkan artinya tetap kalian berusaha di situ ya berusaha di situ dan memang untuk perkuliahan sekarang itu bisa dikatakan eh, mirip sebenarnya kalau dari segi dosen ya dari segi dosen zaman saya sampai sekarang sekarang saya sudah menjadi dosen ya saya alumni dan akhirnya saya sudah menjadi dosen itu tidak terlalu banyak artinya yang berubah dari ya malah justru saya terlihat dosen-dosen yang dulu kesannya apa namanya mereka lebih kaku dan sebagainya justru mereka menghadapi generasi yang kesini itu justru mereka lebih fleksibel gitu ya artinya untuk menghadapi generasi-generasi kalian itu lebih fleksibel lagi gitu. Betapa disiplin apa namanya artinya dulu kalau dipikir-pikir mungkin betapa kerasnya hidup kami zaman dulu gitu loh ya jadi nggak apa namanya artinya di mana kami tuh di situ uh, uh, ya walaupun alhamdulillah kita bisa survive ya jadi kita kalau menunggu dosen itu kita dari jam 7 pagi jam 7 pagi kita udah duduk manis itu di depan ruang jurusan ya ruang jurusan itu kita udah di itu nanti apa namanya kita menunggu gitu ya sampai nanti kita ketemu ya sudah besok kita coba lagi gitu dan apa namanya, untuk perkuliahan memang satu hal yang agak membedakan dengan anak-anak sekarang saya kurang tahu juga jadi kalau diskusi kelompoknya yang harusnya lebih dihidupkan lagi ya dulu kalau zaman saya itu ya jadi kami itu di PA ada di kelompok
selain tutorial yang diadakan oleh pihak kampus gitu ya. Jadi kan kalian sudah ada tutorial tuh, sudah difasilitasi ya, bahkan kalau kalian sudah difasilitasi oleh kan setiap makul yang kampus yang ada. Kami selain dari kegiatan tutor itu untuk memudahkan kami memahami lagi, kami buat lagi tutorial lagi, tapi tutorialnya itu kami buat dalam artinya kami minta tolong sama teman kami yang beliau ya lebih ahli gitu ya, bisa membantu. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi kita nggak peduli. Jadi kadang kan kita pindah-pindah ruangan. Saya ingat banget hari ini kita di ruangan ini, gitu. Tapi nanti tergusur oleh kuliah apa gitu. Kita cari ruangan apa lagi. Kita muter kayak gitu. Lumayan sekali gitu ya. Namanya untuk ini apa sangat membantu sekali untuk nilai-nilai kita semuanya, kelanjutan kita kuliah dan sebagainya supaya kita bisa tepat waktunya itu jadinya terbantu sekali gitu loh. Jadi tepat waktunya ya hampir 50% itu angkatan alhamdulillah satu. Saya bisa bareng-bareng lulus September kalau nggak salah banyak banget. Bahkan yang lama juga ada loh yang 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jangan khawatir lah. Jurusan matematika kalau memang kalian udah jenuh, silakan healing boleh kok. Healing boleh sejenak gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang sudah merasa, ibu saya sudah lelah, sudah nyerah apa gitu ya. Silakan healing boleh. Ya, ya kita kadang-kadang butuh waktu istirahat gitu ya. Silahkan kalian istirahat. Itu nggak masalah. Tapi nanti jangan kebablasan. Ada waktunya istirahat, ada waktu. Ada waktu. Nah, sangat Aziz dan kawan-kawan ya untuk di jurusan matematika ini silakan teruskan sampai gelar S4 tercapai. Oke, mungkin tadi perbedaannya kalau zaman sekarang lebih fleksibel, tapi kalau zaman dulu tuh usahanya lebih keras banget gitu ya, Bu, nungguin dosen pagi-pagi, terus kerja kelompok, belajar bareng-bareng, ada yang nutorin gitu-gitu. Kalau zaman sekarang ya mungkin karena emang sudah ada tutorial sendiri gitu, jadi dari teman-teman semua tuh ngerasa ya udah gitu, paling belajarnya paling sendiri-sendiri individu gitu, Bu. Untung mungkin untuk YouTube kan ya, gimana, Bu? mungkin tertolong sama YouTube banyak juga Iya, kali ya kalau tertolong juga dari internet gitu banyak juga sih. Mungkin buat selanjutnya waktu di zaman perkuliahan itu caranya Ibu Najmah buat membagi waktu atau memanajemenkan waktu saat kegiatan perkuliahan di jurusan matematika tuh kayak gimana aja sih Bu? Soalnya kan ya kalau dengar-dengar dari teman-teman yang lain kan ya itu banyak ada lapraknya juga kan Bu di jurusan matematika, terus pastinya ada tugas, terus ada yang ikut organisasi juga. Mungkin dari Bu Najmah sendiri bagaimana cara buat memanajemen waktu gitu, Bu? kalau untuk manajemen waktu kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kalau yang saya alami, itu kan saya juga artinya sempat mengalami apa itu satu semester. Kalau nggak salah, saya waktu itu salah memang ya, salah ambil. Saya ngambil 24 SKS dengan mata kuliah itu berpraktikum semua ya. Jadi memang ternyata butuh trik juga, makanya kadang-kadang saya sebagai dosen PA tuh saya sarankan 3 jam. Kalau memang kalian jatahnya 24 KS, itu bukan berarti kalian harus ambil full gitu ya. Yang penting kalian bisa maksimal gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, dengan 24 SKS dan 6 mata kuliah berpraktikum semua, itu kita benar-benar apa ya, eh, tahu sendiri ya dengan laporan praktikum itu kan. Laporan praktikum itu setiap minggu gitu kan, itu setiap minggu. Dan kami itu kan kuliah dulu masih zamannya Senin sampai Sabtu ya. Jadi tidak 5 hari, tapi masih 6 hari. Jadi waktu istirahat hanya di hari Minggu ya. Jadi memang untuk membagi waktunya ya sudah selesai praktiknya tidak harus nunggu H-1 selanjutnya, memang harus langsung segera kita kerjakan. Gitu juga tugas-tugas apalagi organisasi ya. Kalau saya memang cenderungnya saran saya nggak usah jadi orang yang perfeksionis gitu ya. Kalau kalian memang ingin semuanya apa namanya yang kalian lakukan itu
apa semuanya targetnya tercapai gitu ya, targetnya tercapai, itu silakan gitu. Yang penting misalkan tugas kalian kerjakan gitu ya, tugas kalian kerjakan, ya sudah sebisanya yang penting udah kalian melakukan gitu. Nah, waktu habis itu laporan praktikum, silakan laporan praktikum itu dikerjakan segera gitu ya, tidak usah yang perfeksionis harus bagus seperti apa. Artinya apa namanya tidak harus 100% selesai itu juga nggak apa-apa ya. Semua sudah cukup baik. Kemudian apalagi kalian juga masih sibuk organisasi gitu ya. Kalau saya dulu malah saya semester 4 udah mulai kerja ya, kerja sejak semester 4 ya. Jadi saya sudah mulai aktif itu sejak semester 4. Jadi saya kalau misalkan jam 3 sore itu saya sudah harus pergi ya, saya sudah harus pergi dari kampus. Nah, itu memang saya memang benar-benar harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Tapi memang jadinya akhirnya apa yang kita capai tidak bisa maksimal gitu ya. Tapi setidaknya kan standar. Oh, artinya semua mata kuliah lulus, paling tidak misalkan nilainya B semua. Gitu. Kita tidak usah menunggu perfeksionis harus dapat A gitu. Tapi yang penting B semua. Tapi kan setidaknya kita dapat itu sih kalau dari saya. Gitu. Jadi jangan menunda sesuatu karena kita tidak tahu apa yang akan. Jadi apa yang kalian bisa kerjakan sekarang langsung dikerjakan. Usah menunggu. Kalau kamu misalkan lagi sibuk organisasi, ada waktu istirahat, nah itu waktu istirahat itu bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas ya sambil menunggu teman-teman kumpul gitu. Jangan terus menunggu teman-teman kumpul sibuk dengan HP gitu. Tapi silakan dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Nah itu sudah namanya baru teman-teman sudah selesai kumpul. Lumayan udah dapat kerjaan tugas walaupun oh kayak gitu. Jadi jangan menggunakan alasan organisasi bahwa nanti tugas kamu tidak selesai dan lain-lain gitu. Karena itu adalah pilihan kamu sendiri gitu. Itu kan adalah pilihan. Silakan kerjakan yang kamu bisa lakukan, jangan tunda segera pekerjaan yang bisa dilakukan segera dikerjakan. Seperti ini kayak kemarin kan saya juga bilang sama Mas Vega, sebenarnya saya menawarkan hari Senin, tapi itu kalau misalkan Sabtu malam minggu bisa, silakan Sabtu malam minggu. Karena seperti saya seperti masih punya utang sama kalian. Seperti itu. Karena saya hanya berdoa, oke, semoga anak saya sudah terkendali hari Jumat sore. Alhamdulillah. Siap, Mas Aziz. Enggak, Ibu. Berarti untuk cara membagi waktunya dulu tuh ya kerjakan sesuatu yang ya kerjakan sesuatu gitu dan jangan menunda-nunda waktu juga ya Bu, dan mungkin harus memanfaatkan waktu dengan baik ya, walaupun kita ikut organisasi, mungkin organisasi juga bukan buat jadi alasan gitu buat menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas gitu. Jadi memang pada dasarnya kan organisasi juga pilihannya kita masing-masing gitu. Oke, mungkin buat lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya Bu, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman jurusan matematika juga nih. Mungkin kan tadi kita udah sedikit menyenggol gitu ya Bu, untuk keuntungan-keuntungan dari mahasiswa di jurusan matematika gitu sendiri. Dan menurut Ibu Bu Natma sendiri itu keuntungan apa saja sih Bu yang Ibu dapatkan gitu sebagai mahasiswa matematika? Keuntungan pertama yang didapatkan. Jadi, uh, kalau secara langsung, ibaratnya yang saya dapatkan secara langsung, ya, yaitu tadi, saya bisa langsung saat semester 4 itu, ibaratnya saat orang tahu saya, kalau misalkan ngambil jurusan lain ya, misalkan jurusan sosial atau apa. Ya. Nah, itu jarang sekali artinya, oh tolong ajarin anak saya, tolong ini ya. Itu apa namanya beda sekali begitu, beda sekali kebutuhan pertama yang saya dapat jurusan matematika ya. Ini. Nah, berikutnya itu pun terjadi dengan yang kejadian sekarang. Kejadian sekarang sampai sekarang akhirnya saya kan itu sekarang banyak apa namanya orang-orang atau teman-teman saya yang menghubungi saat apa namanya butuh apa namanya tolong ajarin anak saya matematika gitu kan. Itu adalah kelebihan salah satu kelebihan yang bisa kalian dapatkan pertama ya. Kemudian yang kedua ya, kalau misalkan kalian klik misalkan di lowongan karena kan saya kurang tahu ya kalau generasi muda sekarang PNS kurang tertarik. Kalau misalkan kalian coba cari di ambil jurusan matematika itu yang keluar akan banyak sekali. Jadi dari itu tidak hanya dari segi apa namanya akademik aja, tidak hanya jadi akademisi saja, tidak hanya
di dunia kampus, tidak hanya di dunia sekolah, tidak hanya di penelitian. Kalau kalian pilih jurusan matematika, itu banyak sekali yang aku belum pelajari. Nah, jadi jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir karena saya tidak oh ya, sebagai kemarin ya contohnya saya kemarin sudah keliling monet di beberapa tempat gitu, tidak ada keluhan. Semuanya dari semua instansi tidak ada keluhan mengenai mahasiswa kita. Jadi, mengenai mahasiswa kita, kakak-kakak kelas kita yang sedang magang ya, teman-teman kita yang sedang magang nanti maupun sedang ngajar ya. Jadi ternyata bahkan teman-teman kita yang sekarang sedang melaksanakan, walaupun kita jurusannya pendidikan, ternyata terjun ke kampus mengajar itu sangat dicintai sama siswa-siswa. Mungkin tadi udah banyak banget gitu ya Bu untuk apa untuk keuntungan dari jurusan matematika itu sendiri, dan mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan untuk calon-calon mahasiswa matematika Unsud ini sendiri gitu? Apakah harus mempersiapkan, ya harus belajar matematika lebih lanjut lagi, atau mempersiapkan apa sih Bu gitu buat siswa-siswa SMA yang mau masuk ke jurusan matematika gitu Bu, harus menyiapkan hal-hal apa saja? Kalau persiapan apa yang harus disiapkan itu sebenarnya ya parameternya sedikit ya. Kemampuan bahasa Inggrisnya silakan juga mulai ditingkatkan ya. Jadi matematika, kemudian bahasa Inggris ya, itu dua hal ya. Dua hal yang harus seiring sejalan gitu ya. Nah, kemudian kita akan lebih baik lagi kalau kita tambahkan dengan komputasi. Jadi mumpung masih panjang waktunya ya, silakan kalian bergelut kalau memang kalian lebih suka untuk matematika komputernya ya itu apa, itu juga bekal yang sangat baik kalian lanjut bisa survive di apa jurusan matematika. Itu sangat bagus sekali, sangat support atau kalian. Dan juga kemampuan bahasa asing tadi, sama bahasa Inggris itu akan support sekali karena hampir semua sebenarnya literatur yang digunakan itu kalau sekarang sih sudah mungkin banyak tapi akan lebih baik karena literatur yang kita gunakan adalah semuanya bahasa Inggris ya. Itu akan membantu sekali buat kalian karena nanti kalian terjun di jurusan matematika kemudian terjun di dunia kerja itu nilai jualnya sangat tinggi sekali. Cara bahasanya juga baik, kemudian komputasi. Waduh, kalian sudah tentang lewat doang deh nanti ya kerja. Ada jurusan anak matematika itu yang sudah yang baru fresh graduate juga ya, sekitar tahun lalu gaji pertama 24. Nah, Udah sih Bu, untuk suaranya tadi patah-patah dia lumayan. oh, Ya. ada jurusan matematika alumni itu yang sekarang sudah bekerja itu masih fresh graduate itu gaji pertamanya itu 4 di atas itu. Nah, itu kan cukup menjanjikan sekali, artinya dia dibar, tapi tentu saja dibarengi dengan investasi yang baik. Kalau kalian ini ya mungkin memang batas juga. Biasanya kita mentok persiapan sekarang, silakan yang masih pada ini ya masih pada SMA tapi pengen masuk ya, silakan coba dikuatkan basisnya, kemudian dikuatkan kemampuan printernya, komunikasinya kan, karena sekarang kan mungkin bisa banyak ya, internet ya, banyak hal yang bisa kalian ambil lah, banyak hal yang bisa kalian pelajari secara otodidak untuk kalian terjun di dunia kamu. Nah, jadi Oke, berarti untuk yang pertama paling menyiapkan minatnya sendiri ya Bu. Ditanyain dulu gitu untuk minatnya sendiri apakah benar-benar sudah tertarik gitu untuk masuk ke jurusan matematika. Setelah itu ya berlatih soal-soal matematika, dan lebih berlatih lagi tentang bahasa Inggrisnya ya Bu. Karena literatur-literatur yang dipakai pun kebanyakan juga menggunakan bahasa Inggris gitu Bu. Mungkin untuk yang terakhir dari Bu Nazma bisa menyampaikan harapan untuk jurusan matematika ke depannya itu Bu. kalau harapan saya sendiri untuk jurusan saya, jurusan matematika itu satu hal ya, semua mahasiswa
Permisi Bu, Makasih. untuk tadi untuk suaranya patah-patah dan untuk videonya juga tadi patah-patah Bu. Mungkin bisa diulangi lagi untuk harapan buat jurusan matematika gitu. Kalau harapan untuk jurusan matematika, semoga ke depan baik lagi, kita akan solid lagi antara siswa, antara dosen, kawan, semuanya kita bisa maju semakin baik ya, bermanfaat untuk semuanya. Dari kita untuk kita sendiri. Jadi kita artinya saya berharap semua punya rasa memiliki. Kita berjuang bersama untuk jurusan kita lebih baik dan tentu saja nanti manfaatnya juga akan. Permisi Bu, mungkin bisa diulangin lagi ya Bu dari ini soalnya eh, suaranya Baik, benar-benar tidak terdengar gitu Bu. ya, untuk harapan saya ya, semoga nanti untuk kita, kayak kita dari kita untuk kita sendiri ya, jadi dari dosen, kemudian dari mahasiswa, dari karyawan ya, semuanya kita bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang kondusif ya, saling mendukung semuanya, support putus-putus. Ya sudah terdengar tadi Bu. Mungkin buat harapannya ya semoga teman-teman jurusan matematika dan dari Bapak Ibu dosen saling support gitu ya Bu, saling bantu-bantu demi jurusan kita yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Mungkin ini cukup di sini saja podcast Batik pada kesempatan kali ini dan pada hari ini dengan bahasan keseruan kuliah di jurusan matematika. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat keren pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Nazmistikana. Dan semoga kedepannya untuk jurusan matematika itu sendiri bisa menjadi jurusan yang banyak diminati oleh kalangan siswa-siswi SMA dan mampu bersaing dengan jurusan lain atau jurusan matematika dari universitas-universitas yang lebih top dari Universitas Jenderal Sudirman ini. Dan semoga harapannya untuk jurusan matematika itu lebih baik lagi Bu ke depannya dan semoga juga teman-teman matematika sehat-sehat terus dan teman-teman dan dari Bapak Ibu dosen juga mungkin sehat-sehat terus karena karena lagi musim hujan ya Bu dan Iya, semoga betul, betul, betul. semoga jurusan matematika jaya lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Dadah, see you. Terima kasih Bu Nasma. Makasih ya, sama-sama. Sudah, Lev?